Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat ngobrol yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Babe sampaikan karena alhamdulillah di siang hari yang mendung ini diiringi hujan yang cukup lebat di sekolah yang kita cintai. Babe bisa ketemu lagi dengan Anda semua para penggemar acara ngobrol, yaitu acara ngobrol bareng alumni. Untuk membesarkan channel kebanggaan kita ini, ayo biasakan, sampaikan pada handai tolan, pada para sahabat, pada para keluarga untuk like, share, and subscribe program acara kebanggaan kita, yaitu acara ngobrol lewat channel YouTube SMKN 1 Mudu Cirebon. Baik alumni yang berbahagia dimanapun Anda berada, serta anak-anakku, taruna-taruna SMK Negeri 1 Mudu Cirebon, dari hati kecil yang paling dalam, yuk kita patuhi amanat, yuk kita patuhi instruksi daripada pemerintah, agar neng corona segera pindah hengkang dari bumi tercinta, dan agar kita senantiasa sehat. Ayo 3M harus bisa kita pertahankan, karena insya Allah ini akan menjadi kebiasaan hidup baru kita untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan untuk anak-anakku 31, 32, 33 kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Kami guru-guru kalian sudah kangen dengan kalian. Demikian juga untuk para alumni. Ayo Babe tunggu berduyun-duyun untuk hadir di sekolah, untuk saling silaturahmi, saling melepas kangen dalam acara ngobrol yang kita cintai ini. Baik penggemar YouTube SMK 1 Mudu Cirebon, khususon acara ngobrol, diiringi hujan yang deras, kondisi langit yang mendung, alhamdulillah kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi suka dan duka dengan salah seorang alumni yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Nanti kenalan sendiri saja ya, siapa alumni yang hadir pada hari ini. Untuk itu, assalamualaikum Kang Sanadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Sehat ya Kang Sanadi ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Atas nama sekolah mengucapkan terima kasih Kang Sanadi bisa hadir untuk datang dan bersilaturahmi dengan rekan-rekan alumni yang lain. Mangga Kang Sanadi perkenalkan diri langsung saja sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Alumni tahun berapa, jurusan apa, dan pengalaman apa yang Kang Sanadi dapatkan selama mengenyam pendidikan di SMK Negeri 1 Mudu Cirebon ini. Dipersilakan Kang Sanadi. Oke siap Pak, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Pak Arif, pembimbing saya sewaktu masih sekolah di SMK Negeri 1 Mudu Cirebon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sanadi, jurusan jurusan BI. Budidaya ikan. Ya, budidaya ikan. Jangan BI-nya aja, ntar yang lain nggak tahu apa itu BI. Budidaya ikan. Lah itu. Terus saya lulusan tahun 2008. Lulusan tahun 2008. Mungkin hanya itu saja perkenalan dari saya. Kurang lebihnya kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Bapak kita tercinta, Bapak Arif Setiawan. Siap, 2008 ya. Ya Pak. Babe panggil Akang aja ya. Karena konon kabarnya di ikatan alumni ini sebutan akrabnya. Siap, untuk Pak. Yang laki-laki itu dipanggilnya Akang. Terlepas lebih muda usianya segala macam. Demikian juga untuk yang perempuan atau yang taruni dipanggilnya Teteh gitu kan ya. Jadi walaupun Kang Sanadi ini adalah anak buah Babe, gitu kan. Nah, sekarang
Dulu saya panggil Sanadi saja gitu kan. Malah dulu Sanadi ini saya manggil kesayangannya Pak Tile ini masih. Iya. Iya, alhamdulillah. Ini sebutan untuk saya alhamdulillah sangat unik seperti ya Pak Tile. Pak Tile itu ada singkatannya dari Patin dan Lele. Seperti itu. Jadi timbullah untuk sebutan saya jadi Pak Tile seperti itu. Ya. Jadi memang tidak aneh kalau untuk anak-anak yang dulu pernah Babe bimbing langsung, terutama anak-anak budidaya ikan, kalau Babe banyak memberikan panggilan atau sebutan sayang gitu kan, semata-mata ini untuk mengakrabkan. Ya, semata-mata sebagai cinta Babe kepada kalian, artinya tidak ada istilah mendolimi segala macam gitu kan. Buktinya dengan panggilan Tile ini nasibnya alhamdulillah gitu kan. Kang Sanadi ini pada akhirnya bisa hadir di tengah-tengah kita. Oke, Kang Sanadi, seingat Babe, Kang Sanadi jurusan budidaya kemudian kayaknya prakerja jauh ya dulu itu. Siap Pak, iya Pak. Dulu itu. Kalau nggak salah di NTT. Iya Pak. Tolong bisa diceritakan ke teman-teman. Oke, siap. Alhamdulillah waktu dulu saya dari tingkat 1 itu prakerjanya di Indramayu. Di Indramayu selama kurang lebih 2-3 bulan lah ya. 2-3 bulan, kurang lebih 2-3 bulan. Nah setelah tingkat 2, saya ini prakteknya ke Nusa Tenggara Timur, NTT. Dan waktu itu juga angkatan kami termasuk angkatan yang pertama untuk pergi ke Nusa Tenggara Timur. Mungkin dulu-dulunya sih bukan ke NTT, bisa ke mana Pak? Ke Lampung ya Pak? Ya. Nah ke Lampung. Alhamdulillah saya di sana kurang lebih 3 bulanan dengan menempuh perjalanan kurang lebih 4 hari. Iya. 4 hari itu perjalanan darat. Kalau misalnya lautnya pastinya nyebrang dari Cirebon, Surabaya ke Banyuwangi, baru nyebrang ke Bali. Nah dari Bali kita naik bis lagi, terus lanjut nyebrang lagi dari Bali ke Lombok. Nah di situ dari Lombok kita mengikuti menyusuri jalan-jalan yang ada di Lombok itu sampai nyebrang lagi menuju ke Nusa Tenggara Timur. Ya. Di situ ya perjalanannya juga sangat menarik dengan durasi waktu yang sangat lama. Iya. Pantatnya juga panas ya Pak. Jadi pemirsa, angkatan budidaya Kang Sanadi ini secara kebetulan kami mendapat undangan dari PT Tiara Indopir Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Labuan Bajo. Di sana memang ada Taman Wisata Komodo. Karena ini merupakan panggilan, merupakan undangan, akhirnya kita buta. Jujur, kami buta. Saya bersama anak-anak pada waktu itu berangkat bersama-sama dari Cirebon, gitu kan. Kemudian seperti tadi, suka dukanya itu ya nyebrang ke beberapa tempat, gitu kan. Yang pada akhirnya ya anak-anak bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Nah kemudian Kang Sanadi dulu asli Cirebon ini? Asli Cirebon Pak. SD di mana dulu? SD itu di SDN Kasugengan Lor 2. Kasugengan Lor. SDN Kasugengan Lor 2. Kemudian SMP-nya? SMP di SMP PGRI Plumbon. SMP PGRI Plumbon. SMP PGRI Plumbon. Dari SMP PGRI Plumbon, dulu Kang Sanadi kok mengenal SMK Mundo dari mana ini? Kemudian tertarik untuk sekolah ke sini? Ya, baik Pak. Jadi ceritanya seperti ini Pak. Waktu dulu SD sekitar kelas 4, saya itu udah tertarik pengen masuk sekolah yang namanya sekolah STMPL. Dari kelas 4? Dari kelas 4 SD Pak. Dari kelas 4 SD itu saya udah pengen sekolah ke STMPL Cirebon. Nah, apa tuh yang menyebabkan dari kelas 4 sudah punya angan-angan ke STMPL itu? Dari dulu
saya cita-citanya emang ke militer, Pak. Ke militer. Lah, pas di sekolah waktu itu saya ada di dalam kelas. Lah, ada yang lewat. Ada yang lewat itu dengan seragam yang gagah seperti angkatan laut gitu. Nah, dalam benak pikiran saya itu kok siapa ya? Apa sih dia itu seorang tentara? Apa sih bukan? Kok seragamnya begitu gagah gitu. Nah, di situ saya mulai tertarik. Nah, pengen bener-bener ke sekolah STMPL, SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Seperti itu, Pak. Oh, alhamdulillah. Pada akhirnya kesampaian nih ya, sekolah di Mundu ya. Iya, alhamdulillah Pak, kesampaian Pak. Nanya mungkin di awal pertama masuk ada kegiatan awal yang mungkin tidak pernah terbayangkan di benak Kang Sanadi tentang ketatnya gembelengan awal atau disiplin awal di SMK 1 Mundu Cirebon. Gimana tuh perasaan Kang Sanadi pada waktu pertama kali masuk Mundu itu? Oh, seperti yang ini pendidikan militer yang segala sesuatunya itu sudah mengetahui, Pak. Nah, dari kan waktu pas dari itu tuh dari sekolah SD ada yang lewat seperti itu, saya pulang ke rumah dan ngomong ke orang tua. Kalau misalnya bahasa Jawanya seperti ini, mau kita pengen sekolah ning STMPL. Apa nih? Mamo. Oh, mamo. Iya, mamo itu apa itu? Bapak. Bapak. Iya. Mamo itu kan bapak itu. Iya, Panggilan ke bapak itu mamo. Nah, mamo itu dia ya dengan ini dengan banget senyum. Saya pengen sekolah ke STMPL. Gimana? Emang kamu siap? Ya, saya siap. Bener. Kalau misalnya kamu siap pengen ke STMPL Cirebon, kamu itu harus tahu yang namanya pendidikan militer. Emang kayak gimana? Keras, disiplin tinggi, itu wajib, harus. Kalau misalnya salah sedikit, kalau yang namanya sistem militer itu salah sedikit bisa yang namanya mohon maaf, tamparan, pukulan itu udah jadi sarapan sehari-hari. Nah, itu sama seperti yang di militer itu. Jadi kemungkinan STMPL itu menerapkan hal yang seperti itu dari orang tua. Orang tua juga sempat, Pak, dia ikut waktu dulu ikut seleksi militer, sudah keterima, seragam udah diterima, mau berangkat pendidikan, tapi nggak boleh sama orang tuanya. Mamo tuh dulunya begitu. Dulunya seperti itu, Pak. Jadi saya juga pengen meneruskan orang tua saya itu, cita-cita orang tua saya pengen buktikan orang tua nggak jadi, bagaimana caranya saya pengen jadi, saya pengen bisa ke jenjang militer. Seperti itu, Pak. Jadi pas masuk ke SMK 1 Mundu itu, saya udah nggak kaget masalah pendidikan yang benar-benar disiplin tinggi. Seperti itu, Pak. Hanya selama awal masuk atau selama mengenyam pendidikan di SMK 1 Mundu, gambaran tadi kalau salah kena kampleng, kena hukuman, pernah Kang Sanadi juga menerima sanksi seperti itu? Alhamdulillah pernah, Pak. Pernah, Pak. Itu walaupun kita pernah yang namanya kena tamparan, kena tendangan, salah sedikit, semata-mata itu untuk mendidik diri kita sendiri. Kita kena tegur, kita kena tampar, kita kena tendang atau pukul itu. Karena apa? Karena kitanya sendiri tuh salah. Walaupun sedikit itu salah. Pasti kena yang namanya teguran seperti apa. Kalau misalnya sistemnya disiplin seperti itu, pasti kena seperti itu. Hanya pemirsa yang mungkin perlu kemudian pemirsa juga pahami. Khususnya kalau untuk anak-anak alumni tahu lah ya. Jadi tamparan, tendangan, mungkin pukulan juga bukan kemudian tamparan emosi, tendangan nafsu, pukulan yang membabi buta. Tapi pada prinsipnya apa yang kemudian telah senior lakukan kepada Kang Sanadi atau kepada Kang yang lain, itu dalam rangka dalam tanda kutip mendidik. Dalam rangka mengingatkan
dalam rangka meluruskan. Karena mungkin tadi Kang Sanadi salah, Kang Sanadi kemudian juga berbuat menurut senior juga tidak layak. Makanya salah satu bentuk tegurannya juga seperti itu. Ya, jadi bukan kemudian pada akhirnya di Mundu ini menerapkan kekerasan seperti itu gitu kan ya. Nah, itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Jadi setelah gagal itu saya pergi ke kerja di laut. Kerja di laut. Ya waktu dulu juga kan saya cita-citanya masuk ke NPL sih. Masuk ke NPL tapi dengan nilai yang pas-pasan. Itu jadi nggak masuk ke NPL, masuknya ke BI. Nah terus cerita juga ke orang tua. Saya pengennya di kapal tapi kok kayak gini gimana. Nah orang tua juga mensupport, mendukung. Udah dimanapun jurusannya, apapun jurusannya itu suatu saat kamu juga bisa apa yang kamu pengenkan. Mau di kapal, mau di mana itu pasti bisa. Yang penting kamu lulusin dulu sekolahnya, sekolah yang benar sampai benar-benar lulus. Seperti itu Pak. Ya, jadi mimpi itu perlu. Bermimpilah kita untuk menggapai sesuatu. Manakala kemudian mimpi itu tidak tercapai, ayo tidur lagi, mimpi lagi kita gitu kan. Yang insya Allah mudah-mudahan dari pengalaman mimpi-mimpi yang kemudian muncul dalam istirahat kita, pada akhirnya insya Allah bisa terwujud dan bisa terlaksana dari mimpi yang kita alami itu. Nah akhirnya kemana tuh Kang Sanadi setelah kemudian dari laut turun segala macam itu? Bapak dengar pada waktu itu Kak Sanadi juga sempat ke Jepang ini. Iya Ya, Pak. bisa diceritakan ini seperti apa? Iya siap. Nah begini, setelah turun dari kapal, kan waktu dulu juga kan ada rumor, ada kabar-kabar lah, ada kabar-kabar kalau misalnya dari jurusan BI itu tidak bisa ke Jepang kecuali jurusan TAP. Tapi alhamdulillah mungkin berkat doa guru-guru semua, termasuk dari doa Pak Arif, dari guru-guru BI dan yang lainnya. Itu alhamdulillah anak budidaya juga bisa masuk ke Jepang. Nah di situ ya masuk ke Jepang, waktu itu ditelepon sama Pak Cipto. Telepon sama Pak Cipto, terus saya angkat. Ini kok Pak Cipto tumben nelpon, kenapa nih? Saya langsung angkat lah. Pas angkat itu alhamdulillah ngasih kabar baik, angin segar lah. Cerita Sanadi di mana? Di rumah Pak. Emang sekarang kerja, kuliah atau apa? Ya masih nunggu-nunggu Pak. Mau nggak berangkat ke Jepang? Ya alhamdulillah langsung aja saya terima Pak. Kan dengar kabar-kabar nggak boleh, anak budidaya nggak boleh masuk ke Jepang. Nah, sedangkan ini angin segar, kabar baik banget. Jadi otomatis saya langsung terima. Siap Pak, saya mau kerja di Jepang. Ya udah kalau misalnya kamu mau kerja di Jepang, udah datang ke sekolah. Besok, siap. Besok jam 10. Saya langsung datang jam 10. Lah, di situ saya pergi ke Jepang lewat PT JIK. Ya PT JIK, alhamdulillah. Ya terima kasih banyak kepada PT JIK yang sudah memberangkatkan saya ke Jepang. Dan PT JIK sendiri kan sudah lama ya Pak kerjasama dengan SMK 1 Mundu. Ya, udah lama. Ya udah lama banget. Tapi mungkin baru-baru anak budidaya yang bisa masuk ke Jepang gitu. Yang lainnya mungkin ambil dari TAP. Kalau NPL mungkin pastinya ke laut Jepangnya seperti itu. Nah di situ dari PT JIK masuk ke Jepang, alhamdulillah walaupun saya nggak bisa jadi tentara, mungkin jalan itu yang bisa saya tempuh, saya lakuin seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi seperti yang tadi di awal Bapak katakan, bermimpilah. Pada akhirnya cita-cita menjadi tentara kandas, mimpi terbarunya akan menjadi orang sukses, kemudian Allah mengijabah, pada akhirnya Kang Sanadi ini bisa berangkat ke Jepang lewat bantuan pihak sekolah,
lewat BKK yang kemudian bisa diberangkatkan dengan rekanan yang bisa dipertanggungjawabkan yaitu PTJ gitu. Di kota mana dulu Kang Sanadi di Jepang itu? Di Aichiken Pak, di Aichiken di Aichiken. Aichiken, Nagoya ya dekat sama Nagoya situ. Terus di Hiroshima dekat-dekat situ. Hiroshima? Jauh. Jauh Nagoya Pak. ya. Nah ya wilayah Nagoya situ Pak, wilayah Nagoya Pak. Ya. Sekarang juga bisa dikasih salam teman-teman di Aichiken juga banyak sekali nih. Anak-anak kita di sana. Halo Aichiken. Halo Aichiken. Nah ini. Ogenki desu ka minna? Yusuke kudasai ne. Ayo kan. Wong plumbon ya. Jamblang Pak. Wong jamblang. Mangane nganggo apa namanya daun jati bisa bahasa Jepang kan alhamdulillah. Iya, segala jamblang pakai daun jati biasa nyerobok pas mangan. Di Jepang pakai sumpit. Alhamdulillah. Sulit Pak. Iya. Itulah kehidupan. Kalau Sanadi hanya di jamblang Pak ya beli maju-maju. Nganggo tangan aja makanya di Jepang pakai sumpit gitu kan. Di Aichiken ya? Iya, Aichiken alhamdulillah bisa magang di sana ya. Selama 3 tahun ya? Selama 3 tahun Pak, iya selama 3 tahun. Nah kemudian setelah 3 tahun back to Indonesia ya? Ya. Hanya seinget Bapak, seinget Babe ini. Pemirsa yang Babe banggakan, terutama anak-anakku alumni. Seinget Babe, Kang Sanadi ini adalah termasuk salah seorang peserta magang yang kemudian juga pernah membawa bendera merah putih dan pakaian yang sekarang dia pakai. Nih, seingat Babe pada waktu sekolah kita menjelang ulang tahun emas, menjelang ulang tahun yang ke-50, Kang Sanadi ini pernah membuktikan rasa cinta alma mater, rasa kebanggaan dia, merah putih dia bawa untuk naik ke puncak Fujiyama. Betul ya? Kang betul Sanadi? Pak, betul Pak. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau bisa tolong Pak Sigit, perjalanan Kang Sanadi sebagai bentuk kebanggaan dia terhadap sekolahnya yang berulang tahun ke-50. Kang Sanadi dan temannya kalau nggak salah Kang Sardi ya. Iya, Sanadi Sardi Pak. Iya, Sanadi selalu berdua Pak. Iya. Kayak sendal. Masya Allah. Ada 2 anak budidaya, Sanadi dan Sardi, dan dua-duanya nggak bagus wajahnya itu. Satu seperti Patin sama Dile ya Pak Dile. Satunya apa lagi Pak? Masya Allah. Mari pemirsa coba kita simak perjalanan dan pengorbanan seorang Sanadi dan Sardi, gitu, double S gitu kan, yang kemudian membawa bendera merah putih, membawa baju kebanggaan sampai sekarang dipakai. Jadi pada waktu di Jepang itu saya kirim, Babe kirim baju ini untuk bisa naik di atas puncak Fujiyama. Mangga coba Pak Sigit bisa ditayangkan. Mangga. Kang Sardi bisa dijelaskan ini tayangan ini. Ini adalah ya seperti inilah. Jadi ini Fujiyama ya? Ya Fujiyama. Waktu kalau misalnya ada saljunya seperti itu Pak. Ini apa ini? Bendera Jepangnya kan menunjukkan di Jepang itu. Oke, wong jamblang jalan-jalan ke Jepang. Iya, alhamdulillah bisa berangkat. Ini Jepang adalah baju ulang tahun kita yang ke-50 yang sudah Babe kirim ke Jepang. Nah, ini ada double S, Kang Sanadi dan Kang Sardi. Ini melihat apa ini? Peta. Petanya Pak. Iya, itu petanya. Kan ada rute-rutenya di sini tempat apa dan tempat apa itu ada Pak. Nah, ini naik Kopayu dia.
Masya Allah, di Jepang ada Kopayu ini. Waduh, merah putih. Masya Allah. Berhubung di bisnya itu juga penumpangnya sedikit Pak, cuma hanya kita aja. Gitu ya? Gitu. Ini, woi, turun dari bus ini ya. Supirnya gagah juga nih. Nah, apa ini artinya nih? Gunung Fuji, Kugumi. Oh, Gunung Fuji, ya. Dari ketinggiannya itu yang 2400-nya. Ini ketinggian berapa nih Fujiyama ini? Fujiyama itu 3776 apa 3775 itu Pak? Dari permukaan? Iya, di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut. Nah ini benar-benar istimewa, rute yang biasa dijalani itu ketutup salju semua. Tapi semangat tetap membara ya, ya untuk mengibarkan merah putih dan ini Pak. Alhamdulillah udah nyampe puncak seperti ini. Puncak ini? Iya. Nah di sana juga di puncaknya ada kayak semacam restoran itu Pak, kafe gitu. Di puncak? Iya di puncaknya. Tapi itu karena nggak musim mendaki, sebenarnya itu nggak boleh untuk mendaki karena masih ada salju. Itu kafenya tutup, yang di sebelah belakang itu tuh Pak tuh, yang ada genteng-gentengnya itu kayak kafe gitu tuh. Masya Allah, di puncak ada warteg gini. Seperti itu Pak. Ini udah di puncaknya nih ya? Udah di puncak. Wah, inilah dia merah putih berkibar di atas puncak Fujiyama. Sekolah kita juga tuh pakaian yang dipakainya sebagai bukti kecintaan anak-anakku tercinta terhadap alma mater. Ya. Oke. Masya Allah. Oke. Nah, bisa boleh cerita sedikit Pak? Silakan. Oke. Nah, waktu pas naik puncak, naik ke gunung itu, ke Gunung Fuji. Nah, saya sebagai alumni itu masih benar-benar cinta yang namanya alma mater SMK 1 Mundu Cirebon. Ya, harus beli cinta pada kepret sama bapak. Iya. Nah di benak hati saya itu pengen saya menancapkan nama SMK 1 Mundu Cirebon di atas Gunung Fuji. Nah di situ saya selagi ada di Jepang, bagaimana caranya pengen mengibarkan bendera SMK 1 Mundu Cirebon di atas Gunung Fuji. Nah di situ. Terus sekitar 2 tahun kemudian itu, nah dapat kabar SMK 1 Mundu Cirebon itu pengen mengadakan ulang tahun emas. Nah di situ mulai saya menggebu-gebu bagaimana caranya harus bisa, walaupun nggak ada teman, walaupun saya sendiri juga harus bisa mengibarkan bendera SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Nah saya telepon ke Babeh, Pak Arif, Pak gimana? Saya pengen mengibarkan bendera SMK 1 Mundu Cirebon di atas Gunung Fuji. Bagus. Nah beliau ini sangat mensupport sekali. Bagus, sok silakan nak, gimana? Nah itu kan katanya ulang tahun emas yang ke-50. Boleh Pak saya minta kaosnya? Boleh, siap, saya kirim, kata Babeh ini. Nah terus saya minta permintaan lagi ke Pak Arif waktu itu pengen bendera korup, tapi beliau nggak mengizinkan. Mungkin nggak ada sih ada satu, mungkin untuk dikirim ke sayanya belum ada. Jadi beliau nggak mengizinkan, nggak mengirim bendera. Ya udah nggak apa-apa Pak, kalau misalnya nggak ada mungkin udah cukup kaos yang saya pakai ini bisa naik ke atas. Nah Bapak juga mensupport dan bilang seperti itu kurang lebihnya. Nah terus saya pengen bener-bener cita-citanya itu pengen mengibarkan bendera SMK 1 Mundu Cirebon di atas
Gunung Fuji. Nah, di situ ada 3 teman saya itu, ya termasuk saya 2. Saya ngobrol sama teman saya itu, kita kumpul bertiga, gimana kita menancapkan atau mengibarkan bendera SMK 1 Mundu di atas Gunung Fuji. Mereka oke, siap. Tapi suatu pas hari hanya ada salah satu teman mungkin karena dia sibuk jadi nggak bisa ngikut untuk menancapkan bendera SMK 1 Mundu Cirebon. Udah, saya nggak apa-apa, saya tetap optimis. Nah, teman saya yang satu lagi, dia siap. Nah, itu kalau misalnya teman saya satu, si Sardi kalau misalnya dia nggak siap untuk naik ke atas Gunung Fuji, mungkin saya sendiri naik ke Gunung Fuji, Pak. Itu udah tekad saya, udah niatan saya pengen mengibarkan dan menancapkan bendera SMK 1 Mundu Cirebon ini di atas Gunung Fuji. Yes. Tapi alhamdulillah teman saya yang Sardi ini dia mau menemani saya sampai ke atas Gunung Fuji tersebut. Nah, saya mendaki berdua. Nah, sebenarnya waktu itu bulan 5 kalau nggak salah, bulan 5 itu masih ada saljunya. Sebenarnya itu nggak diperbolehkan untuk naik karena jalannya masih bahaya, banyak saljunya. Tapi emang bener, pas ketika saya naik belum apa-apa itu udah dipalang, udah nggak boleh. Aduh, ini gimana nih? Nah, si Sardi, San gimana? Ini kok nggak boleh. Nggak boleh diituin, nggak boleh dinaikin. Udah Sar, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa melewati garis itu, palang itu kita bisa naik. Nah, kita dari samping, Pak. Dari samping itu ya jalan tikus lah. Jalan tikus naik dari samping, kita langsung naik ke atas. Di situ emang bener saljunya masih banyak. Terus jalanan yang biasa dilewati itu nggak bisa dilewati karena ketutup salju. Susah. Jadi terinspirasi kayak film 5 cm atau yang 5 cm yang pendakian Gunung Semeru kalau nggak salah itu. Nggak pernah tahu bagaimana. Film itu bener-bener sampai merangkak, sampai ngindari cari jalan itu bagaimana. Di situ sampai ada batu ya lumayan lah jatuh dari atas pengen nimba saya itu astagfirullahaladzim, sampai menghindar gitu sampai gembulingan di salju itu. Nah, emang di sini kan rutenya salju nih. Nah, saya kan menghindari salju, jadi saya cari jalan yang nggak ada saljunya. Lah pas di situ itu bener-bener jalannya terjal. Dari atas batu udah jatuh. Udah mikirnya wah gimana kalau misalnya saya tertimpa batu yang lumayan gitu. Nah, alhamdulillah perjalanan itu bener-bener sampai tangan ini kaku, beku, sampai sarung tangan basah semua karena itu cuaca yang bener-bener ekstrim lah ya, dibilang ekstrim. Karena salju bukan waktunya untuk mendaki, saya maksa mendaki untuk menerapkan bendera SMK 1 Mundu Cirebon. Bener-bener jalannya itu wah susahnya minta ampun. Tapi pas begitu nyampe puncak, alhamdulillah selamat walaupun perjuangannya begitu berat, begitu medannya begitu sulit, terjal, ekstrim, penuh dengan salju. Wah, puas banget, alhamdulillah puas banget. Keinginan saya, cita-cita saya yang pengen mengibarkan bendera SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ini terwujud. Alhamdulillah Pak, terwujud. Alhamdulillah. Walaupun Masya dengan Allah, ya. Perjalanan. Jadi pemirsa, kalau kemudian tadi kita mendengarkan cerita, mendengarkan kronologis, bagaimana seorang alumni yang memiliki rasa cinta
rasa kebanggaan terhadap korupnya, sudah punya cita-cita. Sejak 2 tahun sebelumnya, bahwasanya sebagai bentuk rasa cintanya kepada alma mater, kepada korup, dia sudah berjanji, berikrar akan menaklukkan Gunung Fujiyama dan akan mengibarkan. Hanya sayang memang bendera korup pada waktu itu gak sempat Bapak kirim karena memang dipakai untuk keperluan di sekolah pada waktu itu, sehingga hanya pakaian kebanggaan saat ulang tahun yang ke-50 yang bisa Bapak kirim, yang pada akhirnya tadi penuh liku-liku, penuh jalan terjal, sampai mengorbankan dalam tanda kutip jiwa dan raganya untuk tercapainya keinginan dan mimpi dia membawa panji SMK 1 Mundu di atas Fujiyama. Ini sungguh sangat-sangat luar biasa yang dialami oleh alumni kita ini. Kayaknya mungkin dari peserta magang negara lain atau sekolah lain nggak akan mungkin ini ada yang seperti kamu ini ya, punya cita-cita mengibarkan bendera seperti itu. It's okay. Bapak acungkan jempol atas nama alma mater. Bapak ucapkan terima kasih. Kang Sanadi dan Kang Sardi kemarin sudah membawa bendera kebanggaan kita ini sampai di atas puncak Fujiyama. Nah kemudian sepulang dari Jepang, aktivitas apa yang Kang Sanadi gelutin pada waktu itu? Ya masih sepulang dari Jepang itu, ya namanya waktu itu masih bujangannya tetap jalan-jalan ke sana kemari itu Pak. Itu. Tapi alhamdulillah waktu itu nggak lama nikah sih. Nikah? Iya nikah. Pulang. Ada yang mau nih ya? Dapat jodoh orang mana ini? Dapat jodohnya orang mana nih? Dapat jodoh orang Sumber Pak. Orang Sumber. Iya, kebetulan itu juga alumni Pak. Iya alumni. Namanya Nur Hasanah. Saya dulu jujur asli nggak ngeh kalau misalnya istri saya yang sekarang ini dia sebagai alumni SMK Negeri 1 Mundu Cirebon juga. Saya nggak ngeh. Jurusan apa Nur Hasanah? THP Pak. THP tahun 2010 salah. Adik kelas berarti? Adik kelas Pak. Iya. Waktu itu nggak ngeh kalau. Terus ketemunya di mana? Kenalnya itu ya kita jalan-jalan Pak. Sama si Rizky. Si Rizky juga ini apa sih, tahu kalau si Rizky itu kan waktu pernah main di Jepang dan adik kelas saya juga kan, si Rizky itu adik kelas. Jadi tahulah dia itu dari SMK 1 Mundu. Nah di situ komunikasi jalan-jalan ayo jalan-jalan. Tak kenalin nih sama temen. Nah di situ temennya itu loh nggak tahu, nggak ngeh siapa-siapanya tuh. Langsung aja kita jalan-jalan apa segala macam. Lah di situ jalan apa? Lah di situ saya orangnya kan humoris Pak, humor gitu sering. Jadi ngomong juga ceplas-ceplos, ngomong antara serius sama enggak itu sama aja. Jadi saya langsung aja, to the point aja. Pas jalan itu, jujurnya saya nih hari ini, detik ini, jam ini, saya tuh suka sama kamu, jujur. Saya nggak basa-basi, nggak apa-apa. Terusan langsung diterima. Ya dianya senyum-senyum ya mungkin karena karena ini apa? Kaget mungkin ya, kaget ada kan makhluk planet mengutarakan seorang patin dengan lele gitu. Iya. Itu kan. Lah di situ dia pasti kaget. Wah paling dia bercanda apa ini segala macam kan. Ya nggak apa-apa. Saya sih langsung aja mengutarakan begitu suka-suka lah. Terus kemudian hari ya saya SMS juga nggak seperti ya nggak sama perempuan yang lain kadang sampai terus-terusan gitu Pak. Itu enggak seperlunya. Iya. Seperlunya aja paling banyak 5 kali SMS udah. 2, 3 terus udah. Memutuskan menikah tahun berapa itu? Memutuskan nikah itu ya pas tahun 2015. 2015 nikahnya. Pulang itu bulan 6. Kenal sama dia itu bulan 8. Bulan 8 akhir kalau nggak salah, bulan 8 akhir. Nah, di situ
Ya pas saya ngomong kayak seperti itu pas ngomong langsung aja. Saya waktu ngomong yang di Curug Bangkong kalau nggak salah, Curug Bangkong itu omongan saya serius. Udah gini aja. Langsung kamu kalau misalnya mau dengan saya, hayo. Saya nggak mau pacaran lagi. Saya nggak mau pacaran, nggak mau apa. Kalau kamu mau jadi istri saya, hayo. Kalau misalnya nggak juga nggak apa-apa, silakan. Dianya mungkin mikir. Alhamdulillah dianya langsung mau. Ya wis. Ya sudah. Pemirsa, jadi ternyata nggak sadar kalau Kang Sanadi itu nikah dengan adik kelasnya gitu kan. Karena sama-sama satu alma mater, Babe yakin malam pertama juga janji setia korup. Ya Neng Nur Hasanah ya, gitu kan. Langsung Kang Sanadi mengeluarkan janji setia korup. Gitu Gas Pak. Alhamdulillah. Sudah punya putra nih, sudah punya dedek dengan Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Udah berapa tahun usianya sekarang? Sekarang udah 4 tahun setengah lah. 4 tahun setengah. Alhamdulillah. Udah 4 tahun setengah putranya. 4 tahun setengah ya, belum punya dedek lagi nih. Belum Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin gitu ya. Neng Nur Hasanah, halo. Mungkin Neng Nur Hasanah juga kenal dengan Babe gitu kan. Kapan-kapan ditunggu di acara ngobrol cerita ya, seperti apa pacaran dengan Kang Sanadi gitu ya. Nggak ada sistem pacaran. Alhamdulillah. Karena tahun bulan Agustus nembak, kalau misalnya mau jadi istri ayo, kalau enggak udah nggak apa-apa silakan. Anak sekarang istilahnya nembak, masya Allah ya. Langsung Pak. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah to the point. Udah siapnya kapan? Langsung aja dia udah bulan 10 mau nggak, kalau misalnya nggak mau udah. Saya nggak mau lama-lama lagi, saya nggak mau pacaran ya kayak apa taruh apa gimana seperti itulah. Langsung begitu suka mau jadi istri, hayu, kalau enggak juga enggak masalah. Oke, seperti itu. Nggak mau nggak jadi pacar saya. Kayaknya udah nggak zamannya. Seperti itu Pak. Oke deh. Pengalaman ke Jepang sudah, kemudian juga tadi makasih sudah mengibarkan katakanlah panji korep kebanggaan kita di atas puncak Fujiyama. Nah kemudian kalau boleh Babe bertanya juga, nih 3 tahun di Jepang, modal yang Kang Sanadi didapatkan dipakai untuk apa ini di Indonesianya nih? Nah oke. Modal 3 tahun di Jepang itu buat rehab rumah orang tua. Rehab rumah orang tua. Ya full Pak, dari bawah sampai atas itu. Kan rumah tua itu Pak, dibilang kalau didorong itu roboh Pak. Iya ambruk Pak. Kalau didorong itu dibilang ambruk, iya. Itu. Nah gendeng udah pada bocor apa segala macam di situ. Alhamdulillah ya saya juga tetap minta doa ke orang tua, pengen suatu saat pengen bisa membuktikan bagaimana rumah ini dibongkar lebih layak lagi seperti itu Pak. Berarti sekarang sudah layak nih ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah udah layak Pak. Mohon maaf, Bapak masih ada? Bapak masih Pak. Masih hidup? Masih hidup Pak. Ya walaupun sekarang masih menekuni pekerjaannya sebagai seorang tukang becak. Insya Allah. Jadi itulah jiwa orang tua. Orang tua ingin anaknya mungkin lebih maju dari kehidupannya. Jadi Kang Sanadi harus lebih banyak bersyukur. Alhamdulillah. Punya ya, orang tua yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, gitu kan. Dari mohon maaf dari pekerjaannya sebagai tukang becak, pada akhirnya kan juga doa beliau juga pada akhirnya diijabah oleh Allah, Kang Sanadi kemudian bisa berangkat ke Jepang. Kemudian Babe dengar Kang Sanadi juga berangkat lagi ke Jepang pada waktu itu. Iya Pak. Gimana itu ceritanya itu? Ya kalau misalnya yang berangkat yang kedua itu emang jalur mandiri. Ya banyak dukanya sih sama sukanya kalau misalnya yang berangkat ke kedua itu. Soalnya waktu itu kan yang namanya
ex Jepang, kerja magang di Jepang selama 3 tahun itu nggak boleh balik lagi. Nggak boleh balik lagi, nggak boleh balik lagi. Lah jadi itu lagi musim-musimnya yang namanya visa waiver, visa turis seperti itu. Program ya mandiri lah. Jadi biayanya juga kalau misalnya itu emang ada yang murah, ada juga yang mahal. Kisaran bisa nyampe sekitar 70 sampai 80 juta. Visa mandiri itu karena travel ya. Iya, karena travel visa, dari ini itu apa? Nah, visa wisata itu. Ya. Iya. Emang kita di sini berangkat ke sana itu resmi, Pak. Istilah pakai visa seperti itu, visa waiver, visa turis lah. Kita di sana pengajuan KTP, izin tinggal, apply visa semacam itu kita sendiri ke imigrasi lah, terus segala sesuatunya sendirilah. Kita ke imigrasi itu mengajukan yang namanya visa naming visa. Naming visa itu apa tuh? Suaka, Pak. Visa suaka seperti itu. Nah, visa suaka itu menurut perundang-undangannya itu selama kurang lebih 6 bulan tidak boleh bekerja menurut aturannya. Nah, seperti itu. Nah, setelah visa visa yang setelah 6 bulan berikutnya kita mengajukan yang namanya visa kerja itu, Pak, working visa gitu kan. Kita mengajukan visa untuk bisa kerjanya, untuk bisa kerja sendiri ke imigrasi, kita apply visa dan nunggu lagi, alhamdulillah dapat izin visa untuk kerjanya. Nah, di situ kerja itu perpanjangnya per 6 bulan, Pak. 6 bulan. Perpanjang. Iya, 6 bulan, perpanjang, 6 bulan, perpanjang lah, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya udah dapat visa kerjanya itu bisa kita kerja kemanapun. Jadi nyari channel dari temen yang sudah kerja, nyari ke brokernya itu, Pak, ke tapi yang itu penyalurnya itu, Pak. Statusnya resmi. Resmi, Pak. Nah, resmi kalau misalnya yang untuk visa yang dapat ini working visa itu resmi, Pak. Resmi itu kan kita asli dari imigrasi sana. Kita kan pengajuan di ACC lah, di situ kita bisa mempergunakan dan nggak palsu lah, asli lah. Oke. Asli seperti itu, Pak. Berapa tahun pada yang kedua ini di Jepang? Kurang lebih 4 tahun, Pak. 4 tahun? Iya, kurang lebih 4 tahun, Pak. Ya, suka dukanya ya seperti itulah. Mungkin karena waktu berangkat yang kedua itu dengan biaya yang sangat wow gitu, fantastis gitu kan, nggak sedikit, otomatis butuh yang namanya duit pengembalian utang lah. Mengembalikan utang itu kan harus kan. Nah, di situ kita otomatis perlu waktu lama juga di sana supaya melunasi kembali utang lah, itu. Iya, supaya kembali itu. Artinya selama 4 tahun yang resminya berapa tahun ini yang legalnya? Yang resmi kurang lebih 1 tahun setengahan lah, kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah katakanlah yang resmi, sisanya ilegal dong kalau gitu. Iya, Pak. Waduh, gimana dong suka dukanya ilegal itu? Nah, kayaknya malah tersiksa kita hidup di negara orang dengan status ilegal. Ya seperti itu, Pak. Jadi mungkin di sisi lainnya saya lari itu karena apa? Karena masalah utang yang banyak masih ada sangkutan. Jadi otomatis saya juga berpikir kalau misalnya saya pulang mau bayar dengan apa? Itu, Pak, dengan utang itu. Lah otomatis saya dengan modal nekat. Jadi saya mau nggak mau harus lari, nggak pulang. Oke. Artinya setelah pulang ke Indonesia, Kang Sanadi ini kok nekat berangkat lagi dengan uang dari hutang segala macam. Tujuannya apa itu? Ya pengen berangkat lagi ke sana sih, Pak. Kadang kalau misalnya udah tahu di sana kehidupan sana pengennya tuh pasti pengen kembali lagi ke sana itu, Pak. Ya. Artinya filosofinya untuk yang lain barangkali ya. Jadi
kalaulah kemudian kita masuk awal itu syah, resmi, kemudian legal, gitu kan. Di saat masuk yang kedua tadi, lama 4 tahun itu 1,5 tahun yang resminya, sisanya kaburan, gitu kan, sisanya ilegal. Yang namanya orang ilegal kayaknya nggak bakal nikmat, gitu kan, hidup di Jepangnya selalu dihantui rasa was-was, segala macam, gitu kan. Kemudian juga kemanapun kaki kita ini melangkah, ada polisi Jepang yang mohon maaf mau pipis saja disangka mau nangkap kita, gitu kan. Jadi jangan ya, jangan diikuti deh kalau bisa untuk yang lain. Nah kemudian ini pengalaman pahit Kang Sanadi yang kita ceritakan, tolong diambil hikmah positifnya juga. Nah kemudian pada akhirnya menyerahkan diri atau ditangkap atau seperti apa nih kok bisa balik ke Indonesia ini? Menyerahkan diri, Pak. Menyerahkan diri. Iya. Nah, oke, selama saya lari, selama saya nggak resmi ilegal itu, benar, yang namanya dihantui ketakutan itu ada, kemanapun, dimanapun itu pasti. Di sini gemeter, Pak. Mau keluar kemana, kadang takut, apalagi sampai ketemu sama polisi, seperti itu. Lihat polisi udah gemeteran, udah deg-deg, udah mau kencing, ada dia mau nangkap kita apa gimana kayak gitu. Nah jadi pokoknya orang lari itu gak tenang lah. Ya pasti. Gak tenang, jadi kemana-mana itu pasti dibawanya khawatir aja, takut ada ini, takut ada itu. Jadi kita sering lihat tengok kanan kiri itu kayaknya was-was, takut ada yang ngebuntutin, takut ada yang mata-matain kita. Itulah resiko seperti ya. itu. Jadi jangan sampailah seperti itu. Pokoknya sih banyak ininya apa? Banyak susahnya. Banyak ruginya, Pak. Kenapa kok akhirnya memutuskan menyerahkan diri? Di latar belakangnya apa? Pada akhirnya kok Sanadi yang dulu nekat, ingin bayar utang, ingin menumpuk katakanlah hasil dari Jepang, kok menyerahkan diri? Kenapa? Yang melatar belakangnya itu? Nah, untuk itu yang jadi saya pengen pulang itu satu faktor kangen sama anak dan istri. Kangen itu. Sama anak dan istri. Iya, ya selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ditinggalkan loh. Waktu itu kan anak kan baru umur 1 bulan ditinggal berangkat ke Jepang sampai umur 4 tahunan lah kurang lebih. Iya, 4 tahunan. Nah seperti itu, Pak. Jadi otomatis sebagai ayah gitu kan, kangen lah walaupun tiap hari kita video call apa segala macam itu kayaknya kurang pas kalau misalnya kita meluk gitu Pak anak. Seperti itu Pak. Setelah pulang anak manggilnya papa, mama atau apa ini? Lari Pak. Lari, wah iya, Masya Allah. Pastinya tuh, jangankan anak yang umur 4 tahun. Babe aja tadi mau lari ketemu Kak Sanadi ini. Gitu kan. Iya, lari, nangis malah. Malah manggilnya bukan bapak kali ya, mamang ya. Mang disangka tukang cendol gitu ya. Iya, malah nangis ya pas begitu datang di depan pintu dia langsung lari ke ibunya. Langsung lari ke ibunya. Langsung lari ke ibunya. Ke Sanadi enggak ibunya? Pastinya ibunya mah lari mau ngadep ke Sanadi ya. Oke. Tadi pelajaran berharga sudah akhir nih Kang Sanadi sebelum kita mengakhiri perbincangan. Usaha apa sekarang nih yang Kang Sanadi geluti ini? Ya sekarang alhamdulillah untuk di rumah usaha mie ayam Pak. Ya nama. Buka mie ayam. Iya buka mie ayam Pak. Alhamdulillah. Di rumah buka mie ayam. Apa nama mie ayamnya atau? Nama mie ayamnya itu mie ayam Pelangi Pak. Cafe Awin Pelangi. Cafe Awin Pelangi. Apa tuh Awin nama anak? Awin itu nama anaknya Pak. Nama anaknya. Jadi jangan emang waktu itu Pelangi itu jadi minyak warna-warni Pak. Nah, minyak warna-warni. Ya, sekarang pakai yang mie ayam biasa. Jadi kayak apa? Pelangi itu bukan identik dari warna-warninya. Jadi itu merupakan sebuah nama aja. Kayak misalnya Indomie, nah gambarnya itu kan ada telur, ada ini, tapi pas dibuka nggak ada telurnya, nggak ada. Iya. Di mana nih tokonya atau warungnya nih sekarang? Di rumah Pak,
Di rumah Pak, di Sumber itu di belakang kantor BPJS Sumber, di belakangnya. Di belakang kantor BPJS? Iya. Perbutulan di situ? Iya, perbutulan Pak. Di perbutulan situ. Berarti nggak di pinggir jalan? Enggak Pak, masih di rumahan Pak. Gede, kapan-kapan coba tak nikmati, enak nggak itu? Mie ayamnya dari orang Jepang kaburan ya. Gitu kan. Selain mie ayam, Babe pernah mendengar usaha apa lagi tuh yang pernah Kang Sana digeluti? Ya sekarang alhamdulillah sekarang ngajar juga, ngajar di sebuah LPK Generasi Bangsa yang ada di Kalipasung itu LPK, Pak. LPK Jepang? Iya Pak, LPK Jepang Pak. Generasi Bangsa Pak. Gebang berarti Iya, namanya. Oh, Gebang. Masya Allah. Jadi Gebang itu singkatan Pak, Generasi Bangsa itu Pak. Alhamdulillah, jadi liku-liku kehidupan seorang anak manusia, contohnya Kang Sanadi sudah kita dengar bareng-bareng. Artinya kalaulah kemudian anak-anakku yang sekarang berada di luar, kemudian juga tidak memiliki planning yang jelas, yang dikhawatirkan penghasilan kalian, pendapatan kalian, dari jauh-jauh Anda meninggalkan keluarga tercinta, jauh-jauh dari orang-orang yang Anda cintai di Indonesia, yang dikhawatirkan pada akhirnya habis tidak jelas. Jadi untuk itu bagi anak-anak Babe, anak-anak kebanggaan kami SMK 1 Mundu yang masih beraktivitas di luar, ayo planningkan, rencanakan, mimpilah kira-kira akan kemana ini. Sampai berapa tahun barangkali usia kita bisa dimanfaatkan di negara orang. Sampai berapa tahun kita juga harus berpisah dengan keluarga yang tadi pada akhirnya inspirasi yang kita dapat dari seorang alumni tamu kami pada hari ini. Beliau Ananda Sanadi ini memutuskan back to Indonesia karena terngiang anaknya yang ada di Indonesia, dia tinggal di saat umur 1 bulan. Bisa bayangkan bagaimana seorang ayah yang kemudian meninggalkan anaknya yang baru berumur 1 bulan dan selama 4 tahun. Kemudian beliau itu terpisah dengan anaknya yang pada akhirnya berkat jiwa seorang ayah yang ingin bertemu dan berkumpul dengan keluarga, Sanadi ini memutuskan untuk balik ke Indonesia. Baik, terima kasih sekali Kang Sanadi bisa hadir pada siang hari ini. Insya Allah terinspirasi sekali. Tadi yang boleh Babeh garis bawahi semangat Kang Sanadi dan Kang Sardi untuk membawa nama SMA 1 Mundu ke puncak Fujiyama ini yang kami hargai. Ini kado istimewa bagi kami keluarga besar SMK 1 Mundu Cirebon. Di saat ulang tahun yang ke-50 ada anak kami yang kemudian berjibaku melawan kerasnya alam, melawan kondisi yang ada yang pada akhirnya sanggup menaklukkan dan bisa berdiri tegap di atas puncak Fujiyama. Sekali lagi terima kasih. Ya, Sanadi, mudah-mudahan terinspirasi semuanya. Baik buat anak-anakku, buat semua penggemar channel YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, pecinta acara ngobrol, ayo. Sekali lagi Babe mengundang untuk para alumni baik yang ada di sekitar Cirebon, wilayah 3 Cirebon atau dari luar kota, mangga. Kontak Babe, kontak kami manakala Anda siap untuk datang dan menceritakan pengalaman baik suka maupun duka. Sukanya mudah-mudahan pada akhirnya akan bisa diterima oleh adik-adik kalian, teman-teman kalian. Dan dukanya mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Jangan sampai pada akhirnya adik-adik kita, rekan-rekan kita juga mengalami hal duka yang sama seperti yang diceritakan oleh tamu kita pada siang hari ini. Jadi sekarang itu sekali lagi sebelum Babe mengakhiri acara ngobrol kita pada sore hari ini Kang Sanadi, ayo
kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wabah COVID-19 segera berlalu dari bumi tercinta. Kami kangen kalian semua. Insya Allah harapan Babeh di 1 Agustus yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, berkumpul, bercanda ria di sini, di kampus kita ini, mengenang masa-masa lalu kita, dan barangkali lewat acara ini kita bisa paling tidak menyatukan hati kita yang telah terpisah. Di akhir Kang Sanadi, tolong bisa menyapa teman-teman tahun berapa lulus? Tahun 2008. 2008. Tolong sapa teman-teman di tahun 2008 supaya bisa solid, kemudian bisa melanjutkan silaturahmi gitu kan, mangga Kang Sanadi. Oke, bagi teman-teman saya, rekan-rekan saya, alumni tahun 2008, siapa aja, tolong datang di sini, ngisi acara ngobrol. Jadi walaupun kita belum sukses juga nggak apa-apa. Jadi tadi sudah diomongkan sama Babe Arif, suka duka juga nggak apa-apa. Nah, jadi dukanya itu buat pelajaran, sukanya juga ya buat apa, Pak? Ya, siap. buat suka-sukaan. Oke. Nah, terus mungkin untuk yang itu ya dari saya yang lari itu, mohon untuk teman-teman yang lain jangan mengikuti jejak saya yang negatifnya. Pikirkan ke depan, jangan mikir hanya 1 langkah, pikirkan 2-3 langkah ke depan, jangan cuma hanya 1. Jangan enak sekali tapi ntar kesananya bikin sengsara sama diri kita pribadi. Tolong pikirkan ke sananya untuk hal yang negatif. Kalau bisa tetap pilih jalur yang positifnya. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih Kang Sanadi. Jadi pemirsa yang berbahagia, kalau tadi filosofi yang bisa kita ambil. Jadi pola pikir kita jangan bagaimana nanti. Ini nih, kalau kita sudah berpikir bagaimana nanti, insya Allah kita juga akan menghadapi masalah nanti di depan. Tapi rubah pola pikir bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Ini ya, jadi bagaimana nanti deh. Yang penting saya bisa berangkat ke Jepang. Sampai di sana kabur, ada polisi ngumpet. Tapi pikirkan nanti bagaimana ya kalau kemudian saya sampai kabur. Ini mudah-mudahan pembelajaran berharga yang bisa kita petik pada pertemuan kita di siang hari ini. Oke, sekali lagi doa Babeh untuk Anda semua. Jaga diri baik-baik, jaga kondisi kesehatan kalian. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan senantiasa bisa menjaga jarak. Insya Allah Indonesia sehat, Mundu hebat akan segera terwujud dan kita bisa berkumpul kembali di alma mater yang kita cintai. Demikian ngobrol kita pada siang hari ini. Manakala ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aja kelalen. Apa subscribe, like and share acara ngobrol kita. Oke, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam cinta dari Sekma Satu Mundu. Salam korup. Bravo. Bravo, alhamdulillah.